Kemarin, reaksi mengejutkan ditunjukkan Paula Verhoeven untuk menanggapi tudingan perselingkuhan dari Baim Wong suaminya. Saat ditemui awak media di rumahnya kemarin, Paula pun tampak berusaha meredam ketika Baim membombardir dirinya dengan tudingan miring ditambah kronologi terjadinya dugaan perselingkuhan antara Paula dengan sahabat Baim sendiri. Tak hanya itu, Paula pun terlihat memposting dan merepost postingan seorang ustadz terkait bagaimana seseorang ketika harus menghadapi berbagai tudingan miring terhadap dirinya. Lantas, seperti apa sebenarnya respon Paula dalam menghadapi semua ini? Seperti apa pula kejadian yang diungkap oleh Baim yang pernah terjadi di rumah yang kini ditempati Paula ketika ia sempat kembali untuk menidurkan kedua anaknya yang membuat Baim pun kapok untuk kembali lagi hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri komunikasinya dengan Paula. Lalu, seperti apa bukti-bukti dan saksi-saksi yang dimiliki Baim untuk memperkuat gugatan cerainya atas Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi geger Baim Wong mengungkap langkah gugatan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga mengungkap dugaan perselingkuhan istrinya Paula dengan seorang pria yang notabene adalah teman baiknya sendiri, serta mengungkap beberapa fakta yang selama ini terjadi dalam rumah tangganya menjadi klimaks dari rumor keretakan rumah tangga Baim dan Paula yang selama ini bergulir. Reaksi Paula Verhoeven menghadapi tuduhan Baim Wong pun juga mengejutkan. Paula tampak meredam riak panas tudingan perselingkuhan dari Baim Wong dengan menutup mulutnya dan menggunakan petua Ustadz Hanan Attaqi sebagai benteng. Ya, Paula memang berusaha tenang, tidak reaktif dan tidak responsif, bahkan mengabaikan tudingan dari Baim yang tentu saja menghujam kalbunya dan membiarkan sang halik yang menghadapi Baim yang kini hari-harinya menangis karena merasa dikhianati cintanya. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru saja ya. Kalau tadi ada pagi yang minta informasi itu belum ada. Nah sekarang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Paula. Mas, ke Paulanya dalam. Ini enggak? Piano ada. Paulanya udah turun, Bang. Kak Paula. Awas belakang. Ya. Awas. Yang. Terus kiri. Awas. Pak. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif, jangan gregetan, jangan gemas. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka dengan cara yang baik.
Menghadapi tudingan miring dari Baim Wong, Paula pun kini membentengi dirinya dengan iman. Ya, dari postingan terbaru di sosial medianya, Paula pun juga terlihat mengunggah kalimat yang cukup populer dari sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang berbunyi sebagai berikut. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Tulis Paula di halaman akun sosial media pribadinya. Dalam jumpa pers yang digelar di kantornya 2 hari lalu, Baim pun mengungkap terkait gugatan cerai talaknya yang dilayangkan kepada istrinya Paula Verhoeven telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan sudah diagendakan sidang perdana di tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda perdamaian. Sembari berderai air mata, Baim Wong pun juga mengungkap alasan di balik keputusannya tersebut. Baim mengaku selama ini ia pun berusaha untuk bertahan dalam bahtera rumah tangganya dengan Paula demi kedua buah hati mereka yang masih membutuhkan curahan cinta dan kasih sayang keduanya sebagai orang tua. Namun, menurut Baim, untayan rantai ketidakjujuran semakin panjang ia dapati, hingga kalbunya pun merasa tersakiti dan seakan dicabik-cabik oleh orang terdekatnya, yang disebut Baim adalah istrinya Paula Verhoeven dan juga teman baiknya seorang pria. Bahkan, menurut kisah Baim dengan air matanya yang berderai, ia pun juga menemukan bukti-bukti dugaan perselingkuhan sang istri dengan teman Baim. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya, kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan. Tapi pakai caranya saya lah ya. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Baim Wong juga mengungkap bahwa sudah 7 bulan belakangan ini, ia pun sudah pisah rumah dengan Paula Verhoeven. Bukan tanpa alasan Baim Wong melakukan hal tersebut. Pasalnya, sebelumnya memang ia masih sering pulang ke rumah yang kini ditempati Paula, sekedar untuk menidurkan anak-anaknya. Namun, Baim mengaku dirinya pun melihat kejadian saat itu yang terasa tidak begitu mengenakan bagi Baim, yang membuatnya memutuskan untuk enggan pulang ke rumahnya sejak saat itu dan memutus komunikasi dengan Paula. Namun sayangnya, Baim pun tidak membocorkan kejadian apa yang dilihatnya ketika itu. Bahkan bukan hanya satu kejadian yang ia saksikan, tapi banyak. Namun inti sarinya pun diungkap oleh kuasa hukum Baim, yaitu Fahmi Bahmid dengan kalimat pagar makan tanaman. Anak-anak gimana Bang? Satu rumah nggak Bang? Kita udah pisah rumah. Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya.
takutnya pro kontra, tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Saya nggak enak ngomongnya, banyak Mas, banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Bang? Anaknya sama bayi. Geger, respon mengejutkan Paula Verhoeven saat dituding selingkuh oleh Baim dengan sahabat Baim Wong. Lantas, seperti apa kuasa hukum Baim Wong mengungkap derita lahir batin Baim Wong hingga memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Paula? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Baim Wong pun menjelaskan bahwa gugatan cerai yang sudah diajukan kliennya beberapa hari lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berkasnya pun sudah dipersiapkan, termasuk segala tuntutan yang akan diajukan. Di antaranya permohonan cerai talak dan permohonan hak asuh anak. Fahmi pun juga menambahkan bahwa Baim Wong memutuskan bercerai dengan Paula karena ingin mengakhiri penderitaannya secara lahir dan batin yang 1 tahun ini sudah menyiksanya. Bahkan, Fahmi pun juga mengungkapkan jika Baim berusaha bertahan sejak hampir setahun lalu dan memikirkan keputusan yang telah dibuatnya. Namun semakin ia bertahan, semakin dalam derita yang ia rasakan. Sehingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menyudahi rumah tangganya dengan melayangkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2024. Kalau tidak ada berkas, tidak mungkin permohonan itu masuk ke pengadilan. Yang jelas, dia minta tolong untuk diajukan, ya saya ajukan dengan bukti-bukti yang ada, dan saya juga sampaikan sebelumnya apa yang diinginkan. Sehingga itu beberapa kali terjadi perubahan di dalam gugatan, yang akhirnya gugatan yang saat ini terdaftar itulah yang disetujui oleh Baim Wong. Kalau bicara orang sakit hati nggak bisa kita nilai, ya. Jadi di saat seseorang yang sabar, sakit hati dan marah, ya ini yang terjadi sehingga dia mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai sebelum dan sesudah. Nah, yang jelas dia tersakiti. Kalau seseorang yang sabar tersakiti, itu betul-betul akan berdampak yang luar biasa dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan ternyata dia mengajukan gugatan cerai talak. Artinya dia ingin mengakhiri rumah tangga ini. Bagi dia ini adalah perjalanan hidup dia yang sudah saatnya saya akhiri. Karena kalau diteruskan ini akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin buat dirinya. Dia nggak percaya aja, orang yang dipercaya
Orang yang dipercaya melakukan hal ini sangat menyakitkan, itu saja. Ya, sejak November 2023. Artinya dia sudah bertahan sekian lama, mencoba untuk bertahan demi kebaikan dan kepentingan anak-anak. Ternyata itu tidak bisa terus-menerus dia pertahankan. Akhirnya dia mengambil sikap yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan ini dengan keputusan dari pengadilan. Selain melayangkan gugatan cerai talak dan hak asuh atas anak, Baim Wong telah menyiapkan bukti berupa para saksi yang akan menguatkan isi gugatannya. Terkait jumlah saksi, kuasa hukumnya pun tidak mengungkapkan berapa jumlah pasti. Tetapi yang jelas, saksi dari pihak Baim sudah ada lebih dari 1 orang. Para saksi tersebut rata-rata adalah orang yang dekat dengan Baim Wong dan juga Paula dan tahu peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Yang jelas ada problem rumah tangga sebagaimana yang disampaikan di dalam pada saat di Tiger Wong, ya seperti itu yang sebenarnya. Jadi saya tidak akan membuat statement baru atau keterangan baru. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh prinsipal saya, Baim Wong. Apa yang dikatakan sama Baim Wong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Baim Wong, sudah itu yang sebenarnya. Berdasarkan fakta dan bukti saksi harus saya percayai. Jadi saya tidak membutuhkan klarifikasi atau membuat istilahnya menanyakan. Jawab saja kalau memang ada yang di dalam gugatan itu, jawab kalau memang kamu ingin jawab aja, itu ada hak kok untuk menjawab. Yang saya tanya adalah mana buktinya, mana saksinya. Saksinya sudah ada, bahkan lebih dari 1. Banyak sekali saksi yang tahu dan mereka rata-rata adalah orang yang dekat. Dekat dalam artian tahu peristiwa ini. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda mengalami keadaan seperti ini, manakala ada seseorang mengkhianati Anda, orang itu sangat Anda percaya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sudah, saya tidak perlu menjawab. Anda sudah menjawab pertanyaan itu. Kuasa hukum Baim mengungkap alasan Baim Wong menggugat cerai Paula karena ingin mengakhiri derita lahir dan batin yang ia rasakan. Lantas, seperti apa kesaksian tetangga Baim dan Paula terkait perkara rumah tangga mereka selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Tetangga Baim dan Paula buka suara terkait perkara rumah tangga mereka yang kini berujung gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tetangga pun menyayangkan perkara rumah tangga mereka kini berujung dengan gugatan cerai talak yang dilayangkan Baim terhadap Paula. Memang, tetangga Baim dan Paula mengaku bahwa sudah lama tidak melihat kebersamaan pasangan selebritis ini di lingkungan rumahnya. Hingga tetangga juga menyayangkan perpisahan mereka terjadi. Apalagi hal itu pun terjadi ketika keduanya sudah memiliki 2 orang anak yang kemungkinan akan berdampak secara psikologis. Namun, tetangga pun masih berharap rumah tangga Baim dan Paula bisa kembali utuh. Nah, kalau lihat sih biasa-biasa aja, mereka nggak ada masalah gitu. Cuman ya banyak omong miring katanya kalau dia mau cerai, itu urusannya dia, sama Allah lah, bukan urusan kita, ya nggak? Cuman kita tetangga sini, orang kampung sini, ya maksudnya ya dia nggak pernah merhatiin gitu. Kalau dia merasa dia orang mampu, orang kaya, ya musliman
buka puasa kan ajak bareng gitu. Pernah dengar ribut-ribut gitu nggak sih? Enggak sih, enggak ada. Sebagai warga Itu ini yang punya rumah nih, yang sebelahnya dia. Sebagai warga nggak dengar mungkin katanya diduga Paula selingkuh, nyangka nggak sih Bu? Enggak pernah. Nyangka nggak sih kayak Ibu? Enggak pernah dengar kayak gitu. Cuman taunya ya kalau artis kan ya biasa lah. Kalau kita kan situ orang kampungan ya pengen disapa lah gitu, ada kelebihan apa-apa gitu, misalnya dia ada rezeki banyak kan, kasih lah kah orang warga itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.